Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami The Kurniawan Family. Hari ini mau coba resep batagor dari Mama Adeva yang ada di YouTube, tapi batagor ekonomis. Kira-kira ini dia bahan-bahannya. Ada kulit pangsit yang ukurannya kayak gini nih teman-teman, yang besar. Terus nanti kita mau bagi 4 biar ukurannya lebih kecil. Terus ada tepung tapioka 150 gram, tepung terigu 100 gram, ada tahu coklat, ada tahu putih, kita pakai 4 buah aja. Terus daun bawang, bawang putih 2 siung lalu diparut, 1 butir telur, lada bubuk yang hitam, garam, air untuk campuran dari baking soda. Lalu bumbu kacangnya kita pakai kacang tanah 1 genggam aja teman-teman. Terus sama cabai merah keriting dan cabai rawit sama bawang putih. Ini semua udah digoreng ya. Terus sama gula merah dan jeruk limau. Nanti juga dikasih garam teman-teman untuk bumbu kacangnya. Kebetulan ini sudah digoreng tadi. Jadi untuk tingkat kepedasannya sesuai selera teman-teman aja ya. Boleh ditambah atau boleh dikurangin. Kalau ini rasanya sedang. Oke teman-teman, pertama kita siapkan wadah. Lalu kita ambil tahu putihnya, 4 buah tahu putih. Kita haluskan ya teman-teman. Ini bebas, bisa pakai sendok, garpu, mau pakai tangan juga nggak apa-apa, yang penting tangannya dicuci. By the way, ini pengganti dari ikannya itu ya teman-teman, jadi diganti pakai tahu. Karena kalau tepung semua rasanya kayaknya kurang enak. Dan ini itu resepnya dari Mama Adeva. Silahkan dilihat juga YouTube Mama Adeva ya teman-teman. Terus kita masukin telur, bawang putih sama daun bawangnya. Kita kasih baking soda yang ada di dalam air tadi sekitar 100 ml airnya. Untuk tahunya kita kasih bumbu kayak garam, terus lada secukupnya aja. Garamnya pakai 1 sendok teh. Terus kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata ya teman-teman. Ini diaduk dulu ya teman-teman sampai semua bahannya tercampur rata. Tahu, telur, bawang putih sama daun bawangnya tercampur rata, sama garamnya juga. Kalau sudah rata baru nanti kita masukin tepung-tepungannya. Ini recook ya. Sekali lagi ini bukan resep dari aku, ini resepnya Mama Adeva. Aku cuma merikuk aja. Setelah rata kita tuang tepung terigu sama tepung tapioka. Kita aduk sampai rata, sampai jadi adonan. Nah kalau udah kita bisa tuang air yang tadi sudah kita kasih baking soda. Kita aduk sampai adonan tercampur rata ya teman-teman. Oh ya, kalau kurang air, ini kalau resep dari Mama Adeva itu ternyata kurang air, jadi saya tambahin air lagi sekitar 50 cc teman-teman. Baru kita aduk lagi. Nah hasilnya kayak gini, kayaknya ini udah pas teksturnya juga. Ini bisa didiemin dulu ya teman-teman sekitar 30 menit sambil kita persiapin tahu untuk batagornya. Jadi nanti mau pakai tahu sama pakai kulit pangsit. Oke, sambil nunggu adonannya jadi, maksudnya kita diemin dulu sesaat, bisa ditutup ya teman-teman. Aku bikin ininya dulu, potong-potong si kulit pangsitnya ini, nggak usah pakai gunting, tinggal dilipat-lipat aja, nanti dia bisa kebelah kayak gini. Kalau nggak dipotong ukurannya jadi terlalu besar ya teman-teman. Sama mau iniin tahunya. Nah tahunya ini mau aku potong 2, baru nanti tengahnya dibolongin, nanti diisi adonan batagor tadi. Kalian bisa buang isi tahunya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Kayak aku gini, aku nggak buang isi tahunya ya teman-teman. Jadi cuma dipotong 2 sama dilubangin gitu tengahnya, biar nanti adonannya gampang masuknya. Lakukan semua sampai tahunya habis. Oke, setelah semua tahunya sudah selesai, kita lubangi tengahnya dan kita potong tadi bagi 2. Aku mau lanjut, kita bikin bumbu kacangnya. Ini bumbu kacangnya ya teman-teman. Tadi kacang sama bawangnya sama cabenya udah di gorengnya sebentar aja.
karena kalau lama-lama nanti bisa gosong. Nah, kacangnya kita tuang terus kita ulek. Kalau punya blender itu lebih enak ya teman-teman. Kebetulan blendernya rusak, belum beli yang baru. Jadi pakai yang manual aja. Tapi bisa juga bikin bumbu kacang tanpa blender juga bisa kok teman-teman. Cuma ya itu rada capek aja nguleknya. Ini diulek terus sampai semua bahannya halus ya teman-teman. Untuk proses nguleknya sengaja dipercepat sama aku potong aja ya teman-teman, jadi biar nggak kelamaan bikin videonya. Yang penting kalau diulek kayak aku gini benar-benar harus sampai halus, soalnya kalau kurang halus tuh kayak kurang enak ya. Nah ini kan udah hampir semuanya halus. Selanjutnya bisa kita tuang air putih, air matang ya teman-teman. Ini kita tuang sedikit demi sedikit sampai si bumbu kacangnya ini dapet tekstur yang pas sesuai yang kita inginkan. Baru nanti setelah itu bumbunya dimasak. Nah, sambil kita kasih air ini kan lebih memudahkan untuk kita ulek, jadi kita bisa lebih haluskan lagi pas kita kasih air gini teman-teman. Resep aslinya itu pakai airnya air asam jawa, tapi kebetulan di rumah lagi nggak ada dan di warung juga nggak ada, jadi nggak pakai air asam jawa karena aku punya jeruk limau, jadi nanti asamnya mau dari limau aja. Terus nanti ini kita bumbuin dengan garam dan gula merah. Untuk limonya, jeruk limonya nanti dikasih kalau bumbunya sudah dimasak ya teman-teman, jadi dalam kondisi sudah matang baru kita kasih limonya, jeruk limonya. Nah setelah kita masukin garam dan gula merah yang tadi sudah diiris-iris, kita bisa ulek lagi teman-teman sampai rata, baru setelah itu kita masak. Ini karena untuk bumbunya itu bumbu batagor, sama aja sih kayak buat bumbu cilok juga ini bisa. Jadi tadi itu kan udah dikasih air, nah ini masih aku tambahin lagi air sekitar 100 cc karena masak bumbu kacang itu kan lama, jadi biar nanti bumbunya tuh nggak terlalu kental. Jadi kita masak berbarengan sama kita mau goreng si batagornya teman-teman. Ini kita panaskan api, minyaknya agak banyak, nggak apa-apa. Terus si apinya itu kita setel sedang aja. Ini kita sambil ngurusin adonan yang tadi udah kita bikin ya teman-teman. Mau dibungkus-bungkusin ke dalam kulit pangsitnya, sama mau nanti ada yang dimasukin ke dalam tahunya. Oh ya, jangan lupa sesekali bumbu kacangnya diaduk-aduk. Sama nanti dikoreksi juga ya teman-teman untuk rasanya sudah pas atau belum. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman aku bungkusnya. Jadi si isi batagornya dimasukin ke tengah-tengah, terus kita lipat sisi kanan dan kirinya biar dia nekuk gitu kayak bikin bunga. Ini juga ada yang bentuknya nggak bagus-bagus banget, nggak apa-apa lah ya orang buat dimakan sendiri. Tapi untuk kalian yang mau dijual ini boleh banget ya dibikin agak rapi, jadi biar lebih enak aja dilihatnya. Ini kita bikin sampai semua adonannya habis. Ini jadinya lumayan banyak loh teman-teman, satu menu ini sesuai yang tadi itu, sesuai dari Mama Adeva itu jadinya banyak banget dan bisa dibagi-bagi akhirnya ke tetangga karena kalau dimakan sendiri kayaknya nggak habis. Tuh bumbu kacangnya itu meletup-meletup kayak gitu nggak apa-apa ya teman-teman, itu terus dimasak sampai nanti dia keluar minyak. Kalau udah keluar minyak baru tandanya tuh bumbunya udah jadi. Kalau masih mendidih kayak gitu itu belum ya teman-teman, jadi benar-benar airnya tuh kayak air sat, terus nanti bumbunya tuh berubah warna jadi agak coklat dan keluar minyak-minyaknya gitu teman-teman. Nah itu bumbunya tandanya udah jadi. Nanti kalau udah kayak gitu bisa diangkat dan siap untuk topping di atas batagornya. Untuk batagornya jangan lupa dibalik-balik ya teman-teman, karena ini gampang banget gosong. Tuh itu udah mulai kecoklatan gitu, cepet banget maksudnya matangnya, jadi harus sering-sering dibalik, atau jangan lupa ngebalik pokoknya biar batagornya nggak gosong. Nah bumbu kacangnya ini udah mau hampir jadi, ini harus benar-benar sering diaduk ya, beberapa kali gitu kita aduk karena nanti takutnya nempel bumbu kacangnya ke dalam ke pancinya karena lengket. Kalau sudah matang batagornya bisa kita angkat dan kita tiriskan, lalu kita masukkan adonan yang tahunya teman-teman. Nih jadinya kayak gitu ya.
lumayan lah ya untuk pemula sama pertama kali bikin batagor. Pertama kali banget ini aku bikin pakai resepnya Mama Deva, sekali lagi bukan resep aku, dan rasanya lumayan kok, kayak yang di abang-abang jualan itu. Untuk tahu yang sudah diisi sama adonan batagor itu, masaknya kalau tahu agak lebih lama ya teman-teman, karena kan dia harus matengin tahu bagian luarnya terus isi adonannya juga. Jadi kalau yang tahu itu agak lama gorengnya. Nah, kita mau matikan api dulu untuk yang si bumbu kacang karena udah jadi. Nah, ini warnanya udah beda kan sama yang pertama dan lebih kental jadinya. Dan ini bisa dicobain juga rasanya udah pas atau belum. Kalau menurut kalian masih kekentelan, ini tinggal tambahin air lagi terus dimasak lagi biar nyampur lagi jadi satu. Jadi teksturnya tuh nggak terlalu kental. Kalau yang nggak suka kental, tapi kalau yang suka teksturnya agak-agak kental kayak gini, segini aja cukup. Ini bisa kita angkat bumbunya sambil nunggu si batagor yang tahunya itu matang. Kita mau nanti mau plating juga teman-teman, tapi nunggu batagornya ini agak lama. Ini penampakan tahunya kalau dari dekat, lumayan jadi banyak dari adonan yang tadi itu. Sebenarnya kayaknya lebih enak pakai ikan kali ya teman-teman, jadi lebih berasa. Ini tuh kayak kalau kata suami sih rasanya masih kurang maknyus, mungkin agak kurang asin kayaknya. Cuma kalau udah dicampur sama bumbunya enak, rasanya lumayan kok. Untuk bikin kegiatan di rumah selama masa kayak gini sebenarnya cocok banget teman-teman. Nah, ini bumbunya tadi udah dipindahin ke mangkok, terus begitu udah agak dingin diperasin jeruk limonya. Berhubung jeruknya tadi ini agak besar, jadi aku cuma pakai separuhnya aja ya teman-teman. Kalau udah diaduk dan tinggal kita plating. Ini dia penampakan dari batagornya. Ada tahunya sama yang pakai kulit pangsit tadi. Warnanya cantik banget ya teman-teman. Kita mau siram dulu pakai sausnya. Ini dia bumbu kacangnya, sengaja nggak yang kental, kayak gini lebih enak. Bisa ditambah dengan kecap, bisa juga ditambah dengan saus teman-teman, sesuai selera ya. Oke teman-teman, itu dia hasil masak kita hari ini, yaitu rikuk batagor dari resepnya Mama Deva. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Dadah, assalamualaikum.